bertemu kembali dengan saya, Ibu Esther Feni, dalam video pembelajaran PPKN kita, kelas 10, bab 5D, masih menyambung materi yang minggu lalu mengenai integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini kita bahas tentang tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Indonesia dengan segala kebinekaannya memiliki tantangan dalam menjaga keutuhannya. Tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI berasal dari dua hal. Yang pertama, tantangan dari luar atau tantangan eksternal, dan tantangan yang berasal dari dalam negara kita sendiri atau tantangan internal. Tantangan yang berasal dari eksternal atau berasal dari luar, diantaranya yang pertama adalah permasalahan lingkungan hidup dan dampak pemanasan global. Kalian tentu tahu bahwa pemanasan global berdampak terhadap perubahan musim yang tidak menentu, yang dapat mengancam kehidupan manusia dalam bentuk ancaman kelaparan, kemudian dalam bentuk wabah penyakit, bahkan dalam bentuk bencana alam yang jika tidak ditangani dan dibiarkan saja akan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Kemudian tantangan berikutnya adalah gerakan terorisme global yang juga meresahkan bagi banyak negara, bukan hanya Indonesia tetapi negara-negara di dunia. Selain itu, tantangan eksternal lain yang muncul dapat berupa masalah perbatasan antar negara. Misalnya, pemindahan patok-patok batas negara yang bisa memicu konflik. Kemudian, pelanggaran wilayah. Misalnya, kalau ada armada militer negara lain masuk wilayah Indonesia tanpa izin, atau gangguan-gangguan keamanan maritim dan dirgantara. Sementara itu, tantangan yang berasal dari dalam negeri atau internal adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Jadi, meskipun kita beragam, namun harus diusahakan agar tetap utuh dan memiliki rasa persatuan antar sesama anak bangsa. Tantangan internal lainnya yang dialami yaitu berupa konflik yang terjadi di daerah perbatasan. Kemudian penyelundupan senjata dan bahan-bahan peledak yang berbahaya. Masalah separatisme atau wilayah-wilayah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Lalu tantangan dalam mengawasi pulau-pulau kecil yang terluar. Dan yang terakhir adalah ancaman terorisme yang berasal dari dalam negeri. Dengan banyaknya tantangan yang dihadapi dalam menjaga keutuhan negara kita, maka visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa haruslah dapat terwujud. Di Indonesia, perumusan kebijakan umum atau aturan yang berhubungan dengan pertahanan negara dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan Negara, dan proses penetapannya dilaksanakan di tingkat Dewan Keamanan Nasional. Salah satu landasan dalam penyusunan dan pembuatan kebijakan pertahanan negara adalah mengacu kepada tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai cita-cita nasional dan tujuan nasional sebagaimana yang kita tahu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea ke-4.
Tujuan nasional sendiri merupakan kepentingan nasional yang abadi yang dapat diwujudkan apabila diciptakan 3 kondisi, yakni Indonesia yang aman dan damai, Indonesia yang adil dan demokratis, serta Indonesia yang sejahtera. Kondisi aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera tersebut dapat ditempuh dengan 3 strata pendekatan. Yang pertama adalah strata mutlak. Dilakukan dalam menjaga kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang berupa menjaga integritas teritorial, kedaulatan nasional, dan keselamatan bangsa Indonesia. Strata penting dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan juga pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Strata terakhir yaitu strata pendukung dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia yang berupa keterlibatan Indonesia secara aktif dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan pertahanan negara Indonesia tersebut, salah satunya diperlukan input sumber daya yang bagus dan sumber daya yang optimal. Selain TNI yang bertugas untuk menjaga dan memelihara stabilitas keamanan nasional, diperlukan juga peran serta dari masyarakat. Diperlukan masyarakat yang intelektual, yang bermoral, dan juga masyarakat yang memiliki mental kuat agar dapat membantu mewujudkan tujuan dari pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian video kita kali ini. Pembelajaran dalam video ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang disampaikan dalam video ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like dan komen atau dengan subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya.